Pasca kekalahan di Migra, sang Kaisin Waktu Kronoa bersama pasukan Time Patrol terus menjalankan tugasnya sebagai penjaga seluruh garis waktu. Kisah mereka ini berlanjut di Dragon Ball Xenoverse 2. Game ini dirilis pada tahun 2016 lalu, atau 2 tahun setelah game pertamanya dirilis, yaitu tahun 2014. Secara cerita, Xenoverse 2 ini juga berlatar 2 tahun setelah kejadian di Xenoverse 1. Xenoverse 1 sendiri berlatar pada tahun 850. Jadi Xenoverse 2 ini berlatar pada tahun 852. Untuk kali ini, Kronoa tidak sendiri memimpin pasukan Time Patrol. Sekarang ia ditemani oleh sang kakek legend, Elder Kai. Mereka akan menghadapi lebih banyak musuh yang ingin merusak sejarah. Oke lah, kayak gimana ceritanya, kita langsung aja. Sebuah gulungan waktu memperlihatkan flashback pertarungan Bardock seorang diri melawan Frieza bersama ribuan pasukannya. Di tengah pertarungan itu, Bardock mendapat penglihatan masa depan, di mana putranya Kakarot atau Goku melawan Frieza. Di sini Bardock mendapatkan penglihatan masa depan pertarungan kedua Goku melawan Frieza di tahun 779 yang memperlihatkan pertarungan antara Frieza dalam mode Golden dan Goku dalam mode Super Saiyan Blue. Sesaat setelah mendapat sekilas penglihatan masa depan, Bardock bersama semua bangsa Saiyan di planet Vegeta pun akhirnya dimusnahkan oleh Frieza. Gulungan waktu yang memperlihatkan flashback Bardock tersebut berada dalam kuasa para penjahat di masa lalu, seperti Tarles dan Lord Slug, bersama dengan Mira dan Towa. Towa sendiri diperlihatkan membawa sebuah telur. Ada satu lagi, seseorang bertopeng misterius yang sepertinya adalah rekan mereka. Karakter utama kita di cerita kali ini adalah seorang pria Saiyan yang jadi anggota baru pasukan Time Patrol bernama Tenjin. Oh iya, footage konten kali ini gua stitch dari channel Gamers Little Playground. Thank you bro. Tenjin diberikan misi penting dari markas. Ia lalu kembali ke markas Time Patrol, yaitu di dunia Toki-Toki, ke tahun 852. Oh iya, dunia Toki-Toki di sini sudah diubah namanya menjadi kota Konton, setelah dibangun ulang menjadi lebih luas. Sesampainya di kota Konton, Tenjin menemui Kronoa, Toki-Toki, dan Elder Kai. Ini adalah misi pertama Tenjin sebagai anggota pasukan Time Patrol. Karena itulah dia diberi wejangan oleh Elder Kai yang merupakan gurunya, dan Kronoa sebagai petinggi di kelompok ini. Tenjin lalu pergi menjalankan misi pertamanya ke tahun 761, yaitu tahun kedatangan Raditz ke bumi. Pertarungan ini mengalami perubahan sejarah di mana Goku dan Piccolo gagal mengalahkan Raditz. Malahan Piccolo yang menjadi korban dari Raditz yang memiliki energi gelap. Tak lama Tenjin muncul di hadapan mereka. Dengan kedatangannya yang sedikit walah newbie, ia pun langsung membantu Goku bertarung melawan Raditz. Piccolo ternyata masih hidup. Ia meminta Goku dan Tenjin mengulur waktu selagi mengumpulkan energi untuk serangan terakhir makan Kosapo. Singkat cerita, setelah Goku berhasil menangkap Raditz, Piccolo lalu menembakkan serangannya. Hingga Goku dan Raditz tewas, persis seperti yang terjadi di sejarah aslinya. Setelah misinya berhasil, Tenjin kembali ke Time Nest. Diam-diam ternyata Tarles dan Lord Slug mengawasi pertarungan ini dari kejauhan. Sesampainya di sana, Kronoa menceritakan penyebab ia membangun ulang dunia Toki-Toki atau kota Toki-Toki menjadi kota Konton. Kala itu tempat ini diserang oleh seorang penjahat, namun kota Toki-Toki berhasil diselamatkan oleh seorang pahlawan. Bukan hanya menyelamatkan kota itu saja, namun seluruh semesta dan seluruh garis waktu. Jadi di sini Kronoa menceritakan kisah karakter utama di Xenoverse 1 yang menjadi pahlawan yang nyelamatin Time Nest di dunia Toki-Toki dari serangan Demigra. Tapi karena karakter utama dalam game Xenoverse ini adalah karakter custom yang bisa dibuat secara bebas oleh pemain, jadinya tampilan karakter utama dari Xenoverse 1 yang sekarang jadi pahlawan bakal beda tampilannya di Xenoverse 2 ini. Di konten Xenoverse 1 part pertama dan part kedua yang gue buat, sang pahlawan atau karakter utamanya bernama Fallen, seorang pria Saiyan. Dan di part 3-nya seorang Saiyan juga yang bernama Saif. Nah, sedangkan di sini, di Xenoverse 2, karakter pahlawannya adalah seorang Namekian. Penyebabnya ya karena footage-nya nggak gue bikin sendiri. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Sang pahlawan itu dibuatkan momen khusus di kota Konton. Tenjin lalu ditawari dua misi, yaitu perubahan sejarah yang terjadi ketika kedatangan bangsa Saiyan ke bumi, atau perubahan sejarah yang terjadi di planet Namek ketika Goku dan yang lain pergi ke sana di tahun 762. Tenjin memilih misi di planet Namek. Ia tiba ketika Gohan dan Krillin diburu oleh Dodoria dan Zarbon. Tenjin bersama Krillin bertarung melawan Zarbon, sementara itu Dodoria masih mengejar Gohan. Singkat cerita, Tenjin berhasil membuat Krillin melarikan diri dari Zarbon. Sementara itu Vegeta bersiap bertarung melawan Dodoria. Elder Kai memerintahkan Tenjin untuk kembali ke Time Nest karena merasa misinya telah berhasil. Namun tiba-tiba muncul Lord Slug di hadapan Tenjin. Pertarungan mereka berdua pun terjadi. Di tengah pertarungan, Trunks Zeno tiba di sana untuk membantu Tenjin.
Melihat kedatangan Trunks, Lord Slug langsung melarikan diri. Setelah itu Tenjin membantu Vegeta melawan Dodoria yang mendapat power up dari energi gelap. Dodoria's power level is rising. Singkat cerita, akhirnya Vegeta berhasil membunuh Dodoria. Tenjin lalu kembali ke Time Nest. Di sana ia bertemu dengan Trunks bersama sang pahlawan yang sebelumnya Konoha ceritakan. Di sini kita sebut saja sang pahlawan ini sebagai Future Warrior ya. Sip, kita lanjut. Trunks mengeluh, belakangan ini banyak sekali perubahan sejarah yang terjadi, sementara ia kekurangan anggota. Karena itulah ia meminta Tenjin untuk membantunya. Banyaknya perubahan sejarah yang terjadi belakangan ini disebabkan oleh Towa dan Mira yang selama ini diburu oleh Trunks. Trunks sudah mengetahui bahwa Towa dan Mira telah mengumpulkan para penjahat dari beberapa garis waktu berbeda untuk mendukung rencana mereka. Rencana Towa dan Mira masih sama, mereka masih berusaha untuk mencuri dan mengumpulkan energi dari berbagai garis waktu. Sementara itu di suatu garis waktu, Turles bersama Lord Slug telah menghancurkan sebuah kota. Mereka didatangi oleh Towa dan Mira. Mira memperingatkan mereka berdua untuk tidak berbuat seenaknya tanpa diperintah. Towa dan Mira datang bersama sang pria bertopeng misterius yang muncul di awal cerita. Towa memberikan buah pohon dewa yang telah diperkuat di dunia iblis. Turles dan Lord Slug lalu pergi menjalankan misi mereka. Towa mengatakan pada Mira bahwa ia sama sekali tidak khawatir dengan sifat seenaknya yang Lord Slug dan Turles lakukan karena semua sudah dalam kendalinya. Kembali ke Time Nest, Tenjin menemukan sebuah gulungan waktu yang menampilkan perubahan sejarah. Tenjin lalu pergi ke garis waktu dalam gulungan waktu tersebut, yaitu di tahun 762 ketika Vegeta dan Nappa datang ke bumi. Sebelum bertarung melawan Yamcha, Tenjin, Tenshinhan, Krillin, Chrollo, dan Gohan, Nappa sudah memiliki energi gelap. Pertarungan keroyokan itu pun dimulai. Di tengah pertarungan, mereka menyadari bahwa Goku akan segera tiba di sana. Namun Krillin merasakan bahwa ada orang lain yang datang bersama Goku. Orang tersebut ternyata adalah Turles. Ia menghalangi Goku yang datang menuju pertarungan rekan-rekannya melawan Nappa. Pertarungan Goku dibantu Tenjin melawan Turles pun dimulai. Karena Tenjin dan Goku kesulitan melawan Turles, maka Trunks mengirimkan Future Warrior untuk membantu mereka. Turles langsung melarikan diri dengan dikejar oleh Future Warrior. Goku dan Tenjin kemudian tiba di tempat pertarungan melawan Nappa dan Vegeta. Goku memulai pertarungan melawan Vegeta dengan energi gelap dan Tenjin melawan Nappa. What the heck are you doing here? Singkat cerita, Goku dan Tenjin hampir mengalahkan Vegeta dan Nappa. Namun Vegeta membuat gerhana bulan buatan yang membuat dirinya bersama Nappa menjadi Ozaru. Pertarungan Goku dan Tenjin melawan Ozaru Vegeta dan Ozaru Nappa pun terjadi. Great ape! A monster! Pertama, mereka berhasil menumbangkan Nappa, menyisakan Vegeta yang masih bertahan. Krillin dan Gohan lalu bergabung ke pertarungan. Singkat cerita, mereka akhirnya mampu mengalahkan Vegeta dengan memotong ekornya. Garis waktu ini kembali ke jalur sejarah aslinya setelah mereka membiarkan Vegeta melarikan diri. Tenjin kemudian kembali ke Time Nest. Setibanya di sana, Konoha mengabarkan bahwa Toki-Toki akan segera bertelur. Toki-Toki adalah burung dewa dengan telurnya yang menetas akan melahirkan sebuah alam semesta baru. Memastikan Toki-Toki menghasilkan telur yang sehat adalah tugas Konoha sebagai Kaioshin waktu. Konoha lalu pergi untuk mengurus Toki-Toki. Tahun 762 di planet Namek, Ginyu dalam tubuh Vegeta bersama Jeice telah berhasil mengumpulkan semua Dragon Ball. Trunks mengetahui itu adalah perubahan sejarah, karena di sejarah asli Ginyu tidak pernah berhasil merebut tubuh Vegeta. Trunks meminta Tenjin menangani perubahan sejarah yang terjadi tersebut. Sementara ia akan memburu Towa dan Mira. Tenjin pergi ke tahun 762 ketika Ginyu Force baru saja mendarat di planet Namek dengan posenya yang norak itu. Saat ini semua anggota Ginyu Force telah memiliki energi gelap. Pertarungan Vegeta, Gohan, Krillin, dan Tenjin melawan Rikum dan Guldo dimulai. Sementara Ginyu pergi mengantarkan Dragon Ball ke Frieza. Di tengah pertarungan mereka, Goku tiba dengan langsung mengalahkan Rikum. Goku kemudian meminta Gohan dan Krillin merebut Dragon Ball di pesawat Frieza yang kemudian disusul oleh Vegeta. Sementara itu, ia dan Tenjin melawan Jeice dan Barter. Tiba-tiba muncul Turles di hadapan mereka. Turles memberikan Jeice dan Barter buah pohon dewa yang membuat kekuatan mereka berdua seketika meningkat drastis. Tak lama muncul Trunks, namun tubuhnya telah direbut oleh Ginyu. Trunks dengan tubuh Ginyu yang sudah babak belur pun tiba di sana untuk membantu Tenjin melawan Ginyu dan Jeice. Singkat cerita, Jeice dan Ginyu dalam tubuh Trunks dapat mereka kalahkan. Ginyu kini mencoba merebut tubuh Goku, namun dihalangi oleh Trunks. Karena itu mereka berdua kembali ke tubuh masing-masing. Namun Turles tiba-tiba menahan Goku, hingga akhirnya Ginyu berhasil merebut tubuh Goku. Pertarungan Goku dalam tubuh Ginyu bersama Tenjin melawan Turles dan Ginyu dalam tubuh Goku pun dimulai.
Singkat cerita, Ginyu berhasil mereka tumbangkan. Kini ia mencoba merebut tubuh Tenjin. Namun Ginyu justru kembali ke tubuh aslinya setelah aksinya dihalangi oleh Goku. Mereka berdua sekarang kembali ke tubuh masing-masing. Ginyu lagi-lagi mencoba merebut tubuh Tenjin. Kali ini ia malah bertukar tubuh dengan katak yang Goku lemparkan. Sejarah akhirnya kembali mengikuti jalur aslinya. Turles langsung pergi begitu saja. Tenjin dan Trunks kemudian kembali ke Time Nest. Konoha mengatakan Mira yang sudah dibangkitkan kembali oleh Towa kini memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Trunks dan Future Warrior kemudian berangkat untuk memburu Towa dan Mira lagi. Tenjin kemudian pergi lagi ke tahun 762 di planet Namek. Ia tiba di momen saat pertarungan Nail melawan Frieza akan dimulai. Frieza saat ini telah memiliki energi gelap. Misi Tenjin kali ini adalah mengulur waktu agar Dende bisa menemui Gohan untuk memberitahu kata kunci menggunakan Dragon Ball Namek. Keadaan malah makin kacau karena Turles dan Lord Slug rupanya telah merebut Dragon Ball di sana, sementara Nail sudah berhasil Frieza kalahkan. Karena itu Tenjin diminta kembali ke Time Nest. Tenjin kemudian pergi lagi ke tahun 762 saat Turles dan Lord Slug belum menggunakan Dragon Ball Namek. Tenjin bersama Gohan memulai pertarungan melawan Turles dan Lord Slug yang telah memakan buah pohon dewa. Turles dan Lord Slug kehilangan kendali diri akibat efek buah pohon dewa dengan energi alam iblis yang mereka makan. Towa ternyata telah menanamkan mantra yang dapat meningkatkan kekuatan pada buah pohon dewa agar Turles dan Lord Slug tetap berada dalam kendalinya. Trunks bersama Tenjin kini bertarung melawan Turles dan Lord Slug. Sorry to keep you waiting. I'm joining. I'm sure the mirror problem is... Sementara Future Warrior menghadapi Mira. Singkat cerita, Trunks dan Tenjin berhasil mengalahkan Lord Slug dan Turles. Trunks kemudian pergi membantu Future Warrior melawan Mira. Sementara Tenjin membantu Vegeta, Piccolo, Krillin, dan Gohan melawan Frieza. He's been going easy on us so far. Damn it! Mereka semua dapat Frieza kalahkan dengan mudah, menyisakan Tenjin seorang diri yang masih bertahan. Di tengah pertarungan, Goku akhirnya tiba di sana. Sorry I'm late. I'll take care of the rest. Kakarot! Listen! Goku dan Tenjin sangat kesulitan mengimbangi Frieza dengan energi gelap. Goku meminta Tenjin mengulur waktu agar ia bisa mengumpulkan Genki Dama. Tak lama Goku berhasil mengumpulkan Genki Dama yang cukup besar dan langsung mengarahkannya pada Frieza. Namun Frieza masih mampu bangkit. Ia kemudian meledakkan Krillin. Goku pun langsung mengamuk, kemudian bertransformasi menjadi Super Saiyan untuk pertama kali. Saat pertarungan akhir, Goku bersama Tenjin melawan Frieza di planet Namek yang akan segera hancur, tiba-tiba muncul Cooler dengan kekuatan energi gelap. Pertarungan Goku bersama Tenjin melawan Frieza yang dibantu kakaknya pun berlanjut. Konoha memperkirakan bahwa Towa dan Mira lah yang membawa Cooler ke garis waktu ini. Pertarungan semakin berat bagi Goku dan Tenjin karena Frieza dan Cooler masuk ke mode terkuat mereka. Behold, this is my full power! Meski begitu, Tenjin berhasil mengalahkan Cooler dengan menghantamnya hingga tenggelam ke dalam magma. Jarah akhirnya kembali mengikuti aliran garis waktu sesungguhnya, dengan kemunculan Porunga yang akan mengirim semua orang di planet Namek ke bumi, menyisakan Goku dan Frieza yang masih melanjutkan pertarungan. Di tempat lain, Trunks bersama Future Warrior melawan Mira. Tenjin tiba untuk membantu mereka. Mira lalu pergi begitu saja, diikuti oleh Future Warrior. Pertarungan mereka ini ternyata diawasi oleh pria misterius bertopeng. Ia juga langsung pergi. Jadi siapa sebenarnya pria bertopeng ini? Apa perannya dalam rencana Towa dan Mira? Bakal terjawab di part-part selanjutnya. Kapan bang? Ya tunggu aja. Sebelum videonya berakhir, gue mau ngucapin terima kasih dulu buat Eagle Warhead yang udah gabung jadi member level Super Saiyan. Terus Lace, Zoe, dan Gamerstar 120 yang udah gabung ke level member Saiyan. Kalau kalian mau akun kalian di-mention di akhir video kayak gini, terus dapat keuntungan lainnya seperti akses awal ke semua video, polling khusus member, badge khusus member, dan lain-lain, kalian bisa gabung ke membership channel ini ya. Terima kasih buat kalian yang udah klik dan nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, oke? Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!